Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel video pembelajaran matematika Algebra Learning Mathematics. Pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari matematika kelas 5 dan kita masuk pada bab 5 tentang statistika. Untuk materi kali ini adalah pengumpulan dan penyajian data. Masih bersama saya Muhammad Adibi. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Pengumpulan data. Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Ada beberapa teknik pengumpulan data. 1. Tes. 2. Bertanya langsung atau wawancara. 3. Lembar isian. 4. Pencatatan langsung. Penyajian data. Data yang sudah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Tujuan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram adalah untuk mempermudah dalam membaca dan menafsirkan data. Terdapat beberapa bentuk penyajian data dalam bentuk diagram. Di antaranya adalah 1. Diagram gambar atau piktogram. 2. Diagram garis. 3. Diagram batang, dan 4. Diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran bisa menggunakan satuan persen dan juga satuan derajat. Penyajian data dalam bentuk tabel. Kita langsung pada contoh. Hasil ulangan harian pada pelajaran matematika kelas 5 dari 30 siswa diperoleh hasil sebagai berikut. Dari data di atas, kita akan membuat sebuah tabel yang berisi 3 kolom, yaitu kolom nilai, kolom turus, dan kolom banyak siswa. Turus digunakan untuk menghitung data satu persatu sehingga terhindar dari kesalahan penghitungan data. Kita hitung 95, 85, 65, 75, 75, 85, 75, 95, 70, 80, 75, 95, 75, 80, 75, 70, 75, 75, 90, 95, 80, 90, 65, 70, 75, 90, 85, 70, 85, 70. Setelah itu kita tuliskan jumlah turusnya pada kolom banyak siswa. Untuk nilai 65 ada 2, 70 ada 5, 75 ada 9, 80 ada 3, 85 ada 4, 90 ada 3, dan 95 ada 4. Jumlahnya ada 30. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk piktogram atau diagram gambar. Kita langsung pada contoh. Arumi dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Perpustakaan sekolah Arumi menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar dan setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Berikut data peminjaman buku di perpustakaan. Hari Senin sebanyak 25 siswa, hari Selasa sebanyak 20 siswa, dan hari Rabu sebanyak 30 siswa. Hari Kamis sebanyak 15 siswa, hari Jumat sebanyak 10 siswa, dan hari Sabtu sebanyak 45 siswa.
Data di atas dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar, data diwakili oleh gambar sehingga nampak menarik. Perhatikan gambar berikut. Kita menggunakan dua bentuk gambar. Untuk gambar pertama mewakili 10 orang dan gambar kedua mewakili 5 orang. Kalian perhatikan di sini ada perbedaannya. Setelah itu kita buat tabel atau diagram gambarnya. Ada 3 kolom, yaitu hari, kemudian peminjam, dan diagram gambar. Untuk hari Senin ada 25, kita masukkan gambar 25, kemudian Selasa ada 20, Rabu ada 30, kita masukkan gambar yang sesuai. Kamis ada 15, Jumat ada 10, dan Sabtu ada 45. Untuk selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram garis dan diagram batang. Kita langsung pada contoh. Tabel data hasil ulangan harian pada pelajaran matematika kelas 5 dari 30 siswa. Di sini kita gunakan tabel yang sudah dibuat tadi. Dari data yang termuat dalam tabel di atas akan kita tampilkan dalam bentuk diagram garis dan diagram batang. Untuk yang pertama, penyajian data dalam bentuk diagram garis. Hasil ulangan harian matematika kelas 5, kita buat garis vertikal dan horizontal, kemudian kita berikan nama atau skala. Untuk vertikal banyak siswa, untuk horizontal nilai. Kemudian kita tentukan koordinatnya. Untuk nilai 65 ada 2 siswa, nilai 70 ada 5 siswa, 75 ada 9, 80 ada 3 siswa, 85 ada 4 siswa, 90 ada 3 siswa, dan nilai 95 ada 4 siswa. Selanjutnya kita sambungkan titik-titik koordinat nilai ini menggunakan sebuah garis. Jadilah diagram garis. Untuk yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Masih menggunakan data yang sama, hasil ulangan harian matematika kelas 5. Kita buat garis vertikal dan horizontal seperti tadi. Untuk nilai 65 ada 2 siswa, 70 ada 5 siswa, 75 ada 9 siswa, 80 ada 3 siswa, dan 85 ada 4 siswa, 90 ada 3 siswa, dan nilai 95 ada 4 siswa. Sudah menjadi diagram batang. Tentunya kalian bisa membedakan antara diagram garis dan diagram batang. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Diagram lingkaran dengan satuan persen. Pada satuan persen, satu lingkaran penuh sama dengan 100%. Yang kedua, diagram lingkaran dengan satuan derajat. Pada satuan derajat, satu lingkaran penuh sama dengan 360 derajat. Kita langsung pada contoh yang pertama. Berikut adalah data olahraga kegemaran siswa kelas 5 SDI Miftahul Huda. Dari tabel ini kita ketahui olahraga dan banyak siswa.
Untuk tenis meja ada 8 siswa, sepak bola 16, bola voli 12, dan bulu tangkis 4 siswa. Keseluruhan ada 40 siswa. Di sini kita akan tampilkan dalam bentuk diagram lingkaran dengan satuan persen. Penyajian data di atas dalam bentuk diagram lingkaran satuan persen adalah kita menggunakan rumus banyak siswa per jumlah keseluruhan kali 100%. Untuk tenis meja sama dengan 8/40 kali 100% sama dengan 20%. Untuk sepak bola sama dengan 16/40 kali 100% sama dengan 40%. Bola voli 12/40 kali 100% sama dengan 30%. Dan bulu tangkis 4/40 kali 100% sama dengan 10%. Selanjutnya kita buat diagram lingkarannya. Data olahraga kegemaran siswa kelas 5 SDI Miftahul Huda. Untuk tenis meja 20%, sepak bola 40%, bola voli 30%, dan bulu tangkis 10%. Kita lanjut contoh yang kedua. Dari sebuah survei terhadap pekerjaan orang tua dari 40 siswa kelas 5 SDI Miftahul Huda diperoleh data sebagai berikut. Untuk pekerjaan ada wira swasta, PNS, pedagang, serabutan, dan petani. Kemudian untuk banyak orang, wira swasta 8, PNS 4, pedagang 10, serabutan 6, dan petani 12. Penyajian data di atas dalam bentuk diagram lingkaran satuan derajat adalah kita gunakan rumus banyak orang per jumlah keseluruhan kali 360 derajat. Untuk wira swasta 8/40 kali 360 derajat sama dengan 72 derajat. PNS 4/40 kali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Pedagang 10/40 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Serabutan 6/40 kali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Dan petani 12/40 kali 360 derajat sama dengan 108 derajat. Selanjutnya kita buat diagram lingkarannya. Data pekerjaan orang tua siswa kelas 5 SDI Miftahul Huda. Wira swasta 72 derajat, kemudian PNS 36 derajat, pedagang 90 derajat, serabutan 54 derajat, dan petani 108 derajat. Demikian tadi materi yang sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan soal latihan berikut. Jangan lupa tetap semangat belajar, perbanyak latihan untuk persiapan ujian kenaikan kelas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.